Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta sekolah menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas selambat-lambatnya tahun ajaran dan tahun akademik baru 2021 atau pertengahan Juli 2021. Penegasan ini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam pengumuman surat keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 Selasa kemarin. Pembelajaran tatap muka terbatas nantinya juga dapat dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh agar kesehatan dan keselamatan warga sekolah terus menjadi prioritas. Jika terdapat kasus konfirmasi COVID-19, maka para pemangku wajib melakukan penanganan kasus dan dapat segera menghentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan. Jadinya ada berbagai macam, bukannya kita mewajibkan tatap muka, tapi terus kalau ada infeksi COVID di dalam sekolah itu tidak ada penutupan. Tidak, itu salah. Kalau ada infeksi harus segera ditutup sementara untuk sekolahnya, dan kalau daerah itu sedang melakukan PPKM atau pembatasan dalam skala mikro, itu juga diperbolehkan pembelajaran tatap mukanya diberhentikan sementara sebelumnya. Jadi ini poin yang sangat penting untuk diketahui. Setelah pendidikan dan tenaga kependidikan divaksinasi COVID-19 secara lengkap, Satuan Pendidikan wajib menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh. Aturan pembelajaran tatap muka diantaranya, Satuan Pendidikan harus memastikan pemenuhan daftar periksa sebelum memulai pembelajaran tatap muka terbatas. Pembelajaran tatap muka terbatas dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh untuk memenuhi protokol kesehatan. Orang tua dapat memutuskan bagi anaknya untuk tetap mengikuti pembelajaran jarak jauh meski Satuan Pendidikan sudah memulai pembelajaran tatap muka terbatas. Dinas Perhubungan memastikan akses transportasi yang aman ke dan dari Satuan Pendidikan. Jika terdapat kasus positif COVID-19, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kepala Satuan Pendidikan wajib melakukan penanganan kasus dan dapat menghentikan pembelajaran tatap muka terbatas di Satuan Pendidikan. Pemda bersama dengan Satgas COVID-19 daerah segera melakukan testing jika ditemukan warga satuan pendidikan yang bergejala dan melakukan tracing jika ditemukan kasus konfirmasi positif COVID-19. Anda kembali menyaksikan Indonesia Bicara, pemirsa. Banyak yang menantikan, namun tidak sedikit juga yang khawatir begitu dengan wacana belajar tatap muka kembali pada Juli mendatang yang digulirkan oleh pemerintah. Nah, tema kita pada malam hari ini ialah kesiapan belajar tatap muka. Sudah bergabung bersama kami, pemirsa, ada Ketua PGRI Ibu Uni Farosidi melalui layanan telepon. Selamat malam, Bu Uni. Sehat, Bu Uni? Selamat malam ya. Oke. Baik, bergabung juga bersama kami ada Ibu Andara Raini dari pihak orang tua murid. Selamat malam, Bu Andara. Ya, selamat malam Mas Agung. Baik, kita ke Bu Uni terlebih dahulu. Bu Uni, wacana ini sudah mulai bergulir begitu terkait rencana pemberlakuan sekolah tatap muka. Begitu, bagaimana kesiapan guru-guru dalam mempersiapkan pembukaan sekolah tatap muka Juli mendatang? Iya, terima kasih. Sebenarnya kalau guru-guru itu memang sangat bergairah, ingin sekali gitu, didorong oleh rasa tanggung jawab pribadi, tanggung jawab akademik gitu ya, sebagai seorang pendidik untuk mengajar kembali. Tapi memang kita semua tahu bahwa itu saja nggak cukup gitu. Ya, rasa didorong tanggung jawab aja nggak cukup. Nah, sekarang ada vaksin, tapi vaksin juga belum menyeluruh. Banyak laporan-laporan dari bawah, banyak guru-guru yang sebenarnya punya jadwal mengajar tapi belum divaksin. Nah, syarat-syarat ini adalah syarat-syarat yang nggak boleh diabaikan ketika proses PTM berlangsung, karena kita semua tahu, seperti yang dikatakan oleh Pak Menteri, semua demi kesehatan dan keselamatan. Kita semua setuju bahwa kita harus segera bagaimana menyelamatkan waktu yang sedemikian lama siswa itu tidak belajar bersama di sekolah. Itu betul. Di sisi lain, keselamatan dan keamanan itu juga yang utama. Jadi bagaimana mempertemukan ini adalah pertama kita harus betul-betul mendata siapa gurunya dan tenaga kependidikan yang benar-benar divaksin. Kedua, kesiapan sekolah. Ya, kesiapan sekolah itu bukan hanya kesiapan fisik sekolah, tetapi bagaimana dia mengatur manajemennya, bagaimana tuh dia kemudian kesiapan
jaringan, bahan ajar, bagaimana pembelajaran blended itu bisa disosialisasikan kepada masyarakat, kepada orang tua gitu. Jadi kita dukung rencana pembelajaran tapi dengan sikap kehati-hatian yang sangat kuat agar semua bisa dilindungi. Baik, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa tidak semua guru yang kemudian memiliki jadwal untuk mengajar belum mendapatkan vaksin begitu. Benarkah begitu, Bu Ni? Betul. Bahkan ada yang antri lagi nih di saya Bu, kapan lagi kementerian ada jadwal penyuntikan vaksin begitu. Kami semua ini ingin mau segera mengajar, tapi sampai hari ini kami tidak tahu entah kapan jadwalnya. Kalau kami tanya kepada otoritas, mengatakan belum ada. Nah ini kan artinya harus jangan sampai terlewat sedikit karena data yang kurang bagus, rencana kita yang antusias untuk membuka tatap muka kemudian menjadi sebuah tadi yang dikatakan oleh Pak Menteri, kalau terjadi sesuatu karena gurunya ada gejala gitu. Baik, artinya guru pun sebetulnya semangat atau punya keinginan besar untuk kembali melakukan pengajaran tatap muka, namun terhalang dengan atau kekhawatiran bahwa dirinya juga belum mendapatkan vaksin. Salah-salah nanti malah kemudian membawa virus dan menularkan kepada murid-murid di sekolah begitu ya? Iya karena kan sebenarnya ini kan kita setuju tentang keinginan pembelajaran tatap muka, tapi syarat-syarat kan harus dipenuhi. Dan yang divaksin itu kan guru dan tenaga kependidikan. Masih ada faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan secara matang agar orang tua merasa safe betul anaknya sekolah gitu. Apa misalnya bagaimana anak dibawa sampai ke sekolah gitu kan. Bagaimana sekolah ditata, diatur agar pembelajaran ini aman. Baik, ada pertimbangan-pertimbangan agar orang tua merasa safe anaknya kembali berangkat ke sekolah untuk sekolah tatap muka. Kalau gitu kita ke perwakilan orang tua murid, ada Bu Andara Raini. Bu Andara, Anda termasuk yang menyambut positif wacana sekolah tatap muka ini atau termasuk yang lebih kepada khawatir? 50-50 sih Mas Agung, saya nggak bisa memilih lebih berat kemana. Di satu sisi memang pengen banget, udah cukup lama kami menanti anak-anak kami kembali bersosialisasi, namun di satu sisi kekhawatiran itu masih besar sih ada di pikiran kita sebagai orang tua murid sih Mas Agung. Oke, ada persiapan tertentu begitu untuk jelang bulan Juli mendatang jika wacana sekolah tatap muka ini kemudian betul-betul dilaksanakan? Ya, kalau saya pribadi memang untuk saya melihat fisik anak saya sendiri, terus kami juga beberapa kali konsultasi ke dokter, terus kami mengikuti rules yang memang sudah ditetapkan bahwa berhubung belum ada vaksin untuk anak-anak vaksin COVID ya, jadi sebaiknya kami melengkapi vaksin-vaksin lainnya, yang kayak gitu-gitu sih yang memang beritanya sudah sifat pure beredar. Kami coba mengikuti dulu sih Mas Agung, karena kita nggak bisa berharap banyak sebenarnya Mas sama pihak lain, orang tua lain, murid lain, ataupun pihak sekolah. Meskipun besar harapan kami juga rule semua diikuti oleh semua pihak yang nantinya akan datang ke sekolah. Tapi yang pertama yang bisa kami lakukan sebagai orang tua sih menyiapkan anak-anak kami dulu nih Mas. Maksudnya vaksinnya dilengkapi, kemudian memang terus komunikasi dengan dokter ketika memang anak kami flu atau apa, ya berusaha secepat mungkin sih penanganannya Mas Agung. Baik, bicara aktivitas anak tentu berbeda dengan aktivitas orang dewasa. Bu Andara, Anda termasuk yang khawatir atau tidak? Mobilitas anak ini bisa jadi lebih tinggi ketimbang orang dewasa begitu. Di rumah kita mungkin bisa mengontrol. Di sekolah apakah Anda termasuk yang cukup yakin begitu? Belum sih Mas Agung, terutama anak saya masih kecil-kecil kan. Mungkin untuk yang mau masuk SD saya masih bisa ingetin terus ya, misalkan jangan copot masker, jangan tukar-tukaran makanan misalkan. Tapi mungkin untuk anak yang lebih kecil lagi, saya justru jauh lebih khawatir. Dan saya memang sangat menanti sih apa aja sih tahapan dari sekolah yang bisa meyakinkan kami para orang tua untuk melepas anak-anak kami kembali ke sekolah, Mas Agung. Baik, tapi selama pembelajaran online ini, Anda termasuk orang tua yang merasa nyaman begitu dengan pembelajaran secara online ataukah seperti apa? Ada kendala tidak? Kendala pasti ada ya Mas, terutama ini udah 1 tahun lebih ya, jatuhnya 1 tahun 1 term ya kita sudah di rumah.
kendala pasti ada, jenuh pasti ada, terutama memang di usia dini anak-anak itu yang dibutuhkan adalah sosialisasi, Kak Mas Agung. Kemudian ya tentunya kami juga berharap supaya anak-anak itu kembali bersosialisasi sih Mas. Mas, gue benar-benar masih 50-50 Mas. Pengen sama khawatirnya masih sama besar. Baik, kita ke Bu Uni kembali. Bu Uni, kesulitan guru-guru secara online ini juga dirasakan barangkali. Tadi orang tua sudah merasakan kesulitannya. Guru sendiri ada kesulitan? Oh iya pastinya. Ini kan saya di sekitar Tangerang ya. Ini contoh kesulitan itu, ada kesulitan di dalam jaringan dan kesulitan di dalam mengengage, melibatkan siswa keseluruhan di dalam pembelajaran, gitu ya. Nah saya nih contoh. Saya itu kan sebenarnya janjian sama MNC itu pakai Zoom, betul ya? Yeah. Tapi ternyata nggak bisa. Ini sehari hidup, 2-3 hari nggak, padahal saya langganan dan mahal. Gitu. Kebayang nggak sih kalau kemudian semua orang pakai internet, anak-anak itu pada kuliah, pada belajar semua hari itu, kemudian jaringannya nggak kuat, gitu kan? Gitu. Apa yang harus dilakukan kan? Tetap harus ada cara-cara atau way out, cara penyelesaian yang lain. Nah itu yang harus dipersiapkan dalam rangka untuk PTM 4 Juli nanti. Baik. Jadi kalau kita guru bicara ada di kesulitan, kota besar atau di ibu kota begitu ya. Masih ada kendala teknis atau kendala jaringan. Apalagi kemungkinan sekolah-sekolah yang berada di pelosok begitu ya. Iya, saya ini contoh nih, saya seharian nih janjian sama Anda ternyata nggak bisa kan. Jadi saya pakai live by phone. Terus kemudian belum lagi tentang substansi. Hingga hari ini kita belum mendapatkan sebenarnya kalau nanti hybrid gitu ya, 50%, maka model pembelajarannya, kurikulumnya mana yang 50% untuk di online kan, mana yang di offline kan. Itu kan artinya begini, yang online kan didahulukan hal-hal yang sangat prinsipal, memerlukan keterlibatan, ya keterlibatan siswa dan guru untuk menyelesaikan atau membahas masalah-masalah yang dianggap tidak bisa selesai dengan online, ya kan? Jadi yang seperti, jadi ada yang disebut kendala teknis jaringan, ada kendala substansi, ada kendala bagaimana mengangkat, melibatkan siswa di dalam pembelajaran hybrid ini. Jadi tiga kendala itu. Bu Uni, tapi sejauh ini keterserapan pembelajaran kepada anak itu seberapa persen sampainya melalui pembelajaran online ini? Apakah sudah maksimal? Sangat tidak optimal pastinya. Sangat tidak optimal. Kalau begitu apa harapannya terakhir ini kepada pemerintah terkait pembelajaran kepada anak? Harapannya saya sih begini ya, kalau kami kan termasuk yang mendukung pembelajaran tatap muka dengan penuh kehati-hatian ya, yang mendukung ya, makanya kita mendukung vaksinasi gitu. Karena itu memang merupakan sebuah kebutuhan bahwa online sepenuhnya tidak optimal ya kan, dan banyaklah gitu. Tetapi keselamatan dan keamanan harus diperhatikan. Usulan kami adalah disiapkan regulasinya ataupun SOP-nya kalau misalnya hybrid itu seperti apa. Jangan diserahkan sepenuhnya kepada guru, kepada sekolah, kepada dinas pendidikan gitu kan. Ada metode pembelajarannya seperti apa begitu ya? Metode substansinya juga gitu. Kurikulum substansinya yang mana? Yang 50% itu. Kan tentunya berarti ada penyederhanaan kurikulum. Itu perlu loh disampaikan. Nggak mau nggak, karena kan harus ada pegangan dia bagi guru. Betul. Guru-guru pun harus mempersiapkannya begitu ya. Betul, Bu Uni ya. 50% Baik, Bu Uni, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih atas waktunya Bu Uni. Bu Andara juga terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita sama-sama berharap bahwa apapun nanti kebijakan yang kemudian diputuskan oleh pemerintah mampu berdampak baik bagi dunia pendidikan tanpa mengesampingkan aspek kesehatan dan keamanan anak-anak pada saat proses belajar mengajar nanti. Terima kasih atas waktunya Bu Uni dan juga Bu Andara. Selamat malam. Dan pemirsa, usai jeda pariwara kami masih akan kembali dengan dialog dengan narasumber lainnya. Tetaplah di Indonesia Bicara.